teman-teman yang menonton video ini. Kali ini kami akan bahas fitur-fitur di aplikasi Quran Kemenak. Jika ingin mengunduh aplikasi, akan ada tampilan tentang besaran aplikasi dan ratingnya. Masuk ke dalam aplikasi. Ini menunya. Saya akan bahas fitur Quran ayat. Tampilan awal, tekan. Tampilan awal. Ayat-ayatnya sudah dibagi per nomor, terjemahan, bahkan ada tulisan Latin Arab yang memudahkan masyarakat membaca Al-Quran. Di bagian kepala surah, sisi kanan ada lokasi turun ayat, sisi kiri ada jumlah dari ayat. Bahkan pada beberapa terjemahan, ayat dikasih footnote atau catatan kaki, ditandai angka kecil berwarna biru. Tekan. Di bagian bawah akan ada keterangan ayat. Untuk mencari surah yang ingin dibaca, silakan digeser pada sisi ke kiri pada bagian atas kepala surah. Tekan, maka layar akan menampilkan surah tersebut. Pada dua tanda di atas, yang ini tekan, tampilannya begini. Untuk mencari surah atau ayat yang ingin dibaca, tanda yang ini, tampilan di atas, surah bisa diganti dengan mode surah. Nah, yang ini atau mode juz seperti ini. Pada mode juz, untuk terjemahan bisa dihilangkan, transliterasi juga bisa, bahkan font bisa disesuaikan. Tanda-tanda yang ada di bawah. Pertama, pilihan Qori. Berapa kali surah dibaca? Dan tombol suara ayat. Sama fiturnya di Quran halaman. Baik, selanjutnya saya akan mereview bagian dari Al-Quran halaman dan terjemah bahasa daerah. Kita klik dulu Al-Quran halaman. Di sini ada dua fitur, yaitu Usman Toha dan Isep Misbah. Usman Toha merupakan kaligrafi asal Saudi Arabia, sedangkan Isep Misbah berasal dari Indonesia yang menggabungkan gaya tradisional dengan gaya modern. Kita klik dulu Usman Toha. Di sini ada beberapa fitur yang kita bisa gunakan. Kita klik tanda kanan tanda 3 sebelah kanan. Ada 3 fitur yang kita bisa gunakan. Yang pertama, unduh semua halaman. Kita klik. Dia akan otomatis menjadi file, kita batalkan dulu. Yang kedua ialah lihat terjemahan. Kita klik. Dia akan otomatis ada terjemahan yang ingin kita terjemahkan tadi. Dan di sini dijelaskan ada catatan kaki agar memperjelas apa yang dimaksud dengan arti tadi. Seperti Tuhan, kita klik angka 1 yang di atasnya. Dia akan otomatis menerjemahkan secara luas apa yang dimaksud dengan arti kata Tuhan tadi. Baik, selanjutnya ialah panduan warna tajwid. Kita klik. Di sini ada beberapa warna yang ciri khasnya masing-masing agar mempermudah kita apa tajwid yang ada di mushaf ini. Selanjutnya ialah Isep Misbah. Kita klik. Nah, kaligrafinya yang berbeda tapi fiturnya sama saja seperti yang tadi. Selanjutnya ialah terjemah bahasa daerah. Kita klik. Di sini banyak sekali terjemah bahasa yang kita bisa gunakan. Ada bahasa Kemenak 2019, bahasa Sunda, dan lain-lain. Jika kita ingin menggunakan terjemah Kemenak, kita klik. Nah, otomatis dia akan ada terjemahnya secara langsung. Jika kita ingin menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Sunda, kita klik bahasa Sunda. Nah, otomatis dia akan ada terjemahannya bahasa Sunda yang ingin kita gunakan
Ya, di sini saya akan mereview bagian Al-Quran isyarat. Pada bagian ini terdapat 4 poin. Langsung saja kita masuk pada Mushaf Al-Quran isyarat metode kitabah. Teman-teman bisa melihat langsung pada tampilan ini. Ia disajikan dalam bentuk isyarat metode kitabah, yaitu metode isyarat yang mengubah huruf Arab ke dalam simbol atau gerakan tangan tertentu. Ini dapat membantu pengguna bagi penyandang disabilitas rungu dalam mempelajari Al-Quran. Selain itu, terdapat juga bahasa Latin serta terjemahan dan masing-masing ayatnya. Dan kemudian ia sudah dilengkapi 30 juz. Untuk memudahkan kita mencari ayat atau surah lainnya, kita dapat menekan menu di atas ini. Nah, di sini bisa langsung kita cari misalnya Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Oke kan? Dan tampilannya langsung pada ayat yang kita cari. Pada ayat ini juga dilengkapi catatan kaki dengan menekan tanda yang berwarna biru. Nah, dia langsung muncul penjelasan dari catatan kaki. Lanjut pada bagian menu Al-Quran Qiraat. Nah, pada bagian ini terdapat kendala karena menunya masih dalam tahap pengembangan sehingga tidak dapat dibuka. Selanjutnya pada bagian tafsir Al-Quran. Nah, di sini terdapat 2 bagian penafsiran, yaitu tafsir tahlili dan tafsir wajiz. Nah, pada tafsir tahlili ini dijelaskan secara detail, panjang dan mendalam dengan menjelaskan ayat demi ayat dengan analisis bahasa, pendapat ulama dan lain sebagainya. Selanjutnya pada tafsir wajiz. Pada tafsir ini terlihat dengan penafsirannya yang singkat dan ringkas, yang mana isinya langsung ke inti makna ayat tanpa pembahasan yang panjang. Selanjutnya ada fitur penanda ayat yang fungsinya sangat membantu kita sebagai pengguna yang membaca Al-Quran secara bertahap. Cara penggunaannya, misal kita sedang membaca Quran surah Ar-Rum. Nah, kemudian kita mau kasih penanda ayat nih di ayat 10 ini. Caranya tinggal klik saja ayat 10 ini, kemudian klik bookmark, kemudian tambahkan catatan, misalnya Rabu, hari terakhir kita membaca. Nah, secara otomatis ayat ke-10 itu sudah berada di bagian penanda ayat ini. Jadi kita tidak perlu men-scroll ayat lagi. Kemudian fitur lain ada doa khatam. Nah, doa khatam ini menyediakan teks doa khatam lengkap dalam bahasa Arab. Tampilannya cukup jelas dan rapi sehingga nyaman dibaca, dan kemudian fungsinya tentunya memudahkan kita sebagai pengguna yang telah menyelesaikan bacaan Al-Quran tanpa perlu kita mencari doa khatam dari sumber yang lain. Pada fitur tanda tasheh di aplikasi Al-Quran Kemenak, memberikan mode pemindai untuk mushaf yang diterbitkan di Indonesia, baik ia berbentuk mushaf atau sudah digital. Di sini teman-teman coba silahkan teman-teman lihat, tekan pada bagian tengahnya, yakni pada tanda tahsih. Di sini biasanya ada kamera untuk memindai atau QR code untuk aplikasi atau mushaf-mushaf yang diterbitkan di Indonesia. Setelah dipindai, akan mengarah ke website Kementerian Agama atau LPMQ yang membuktikan bahwa aplikasi ini telah diverifikasi, diresmikan, dan dikoreksi serta diteliti oleh LPMQ. Tetapi di sini mungkin agak bermasalah. Teman-teman bisa melihat di bagian tautan terkait. Pada tautan terkait ini, coba teman-teman klik pada bagian tahsih online. Ini dia akan mengarahkan kita kepada yakni website tashihkemenak.co.id. Silahkan teman-teman lihat di sini dan pilih yakni pada pengecekan tanda tashih. Nah, di sini silahkan teman-teman cari kategori pencariannya, cari berdasarkan dia katanya apa dan kata kuncinya juga.
Baik, pada intinya aplikasi Al-Quran Kemenak merupakan aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membantu masyarakat membaca, memahami, dan mempelajari Al-Quran secara digital. Aplikasi ini tentunya memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihannya adalah keakuratan isi karena disusun dan ditinjau oleh lembaga resmi sehingga teks Al-Quran dan terjemahannya dapat dipercaya. Selain itu, terjemahan menggunakan bahasa Indonesia dan mudah dipahami. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur tafsir, pencaharian ayat, penandaan bacaan, serta dapat digunakan secara gratis tanpa biaya langganan. Tampilan aplikasi juga relatif sederhana sehingga mudah digunakan oleh sebagian kalangan. Adanya kelebihan tentunya pasti ada kekurangan. Dari segi desain, tampilannya dianggap kurang modern dibandingkan aplikasi Al-Quran lainnya. Beberapa pengguna juga mengeluhkan performa yang kadang lambat di perangkat tertentu. Selain itu, pilihan audio dari Qori dan juga fitur tambahan seperti mode belajar, tajwid, interaktif masih terbatas jika dibandingkan dengan aplikasi yang serupa. Secara keseluruhan, aplikasi Al-Quran Kemenak sangat cocok digunakan sebagai rujukan resmi dan terpercaya, meskipun masih perlu pengembangan lebih lanjut agar lebih menarik dan lengkap dari sisi fitur. Baik, hanya ini yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.